Aksi tawuran remaja di kawasan Rawabadak, Jakarta Selatan. Harus menyeberangi jembatan rusak sekolah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak. Guys, Farid mau cerita nih tentang mimpi Farid tadi. Mimpi apa, Rin? Mimpi apa, Rin? Mimpi apa? By the way, sayang banget nih kita nggak bisa cerita langsung. Kita cuma bisa cerita lewat Demit karena adanya pandemi ini. Nah, Farid itu tadi mimpi tentang pendidikan yang di Indonesia ini yang semakin kacau. Ditandai dengan banyaknya murid-murid kita itu yang bolos sekolah, banyak yang tawuran pelajar, atau bahkan banyak yang putus sekolah loh. Nah, kalau menurut Farid, semua ini tuh karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada di faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini contohnya itu anak-anak itu mengalami banyak kekerasan dalam keluarga. Mereka itu seperti dikekang dan dibatasi dalam menggapai mimpi-mimpi mereka. Yang kedua ada faktor di sekolah. Nah, faktor di sekolah ini mungkin saja ya mereka itu stres dan mulai bosan dengan adanya pembelajaran daring. Nah, kalau yang ketiga dalam faktor masyarakat, banyak sekali orang tua yang berpandangan bahwa anak itu lebih baik putus sekolah daripada melanjutkan. Mungkin mereka berpikir demikian karena dengan melanjutkan sekolah banyak sekali konsekuensi yang ada. Nah, menurut kalian yang udah belajar tentang pedagogik di kuliah ini, pendapat mengenai pendidikan masalah tadi, gimana sih? Kalau menurut Syakira, coba. Kalau menurut aku ya, kalau dari keluarga tadi aku setuju banget kalau misalnya keluarga tuh jadi belum ngasih pendidikan yang terbaiknya, kayak masih banyak orang tua yang ngekang, masih banyak yang orang tua yang gak ngasih kebebasan gitu. Jadi kalau menurut aku perlu banget itu tuh yang namanya pedagogi kritis. Nah, kenapa pedagogi kritis? Karena pedagogi kritis ini bisa dijadikan buat alat biar bisa ngebangun kesadaran sama biar bisa mendorong perubahan sosial itu terjadi secara meluas. Kayak misalnya orang tua itu harus memiliki kepekaan moral terhadap anak-anaknya, terus harus ngasih kebebasan kepada anak-anaknya, tapi harus tetap membina anak-anaknya itu biar tetap di jalan yang benar gitu. Tapi tetap harus memberikan kebebasan, tapi tetap dipantau. Jadi bebas gitu anaknya itu buat jadi apa yang mereka mau, apa yang mereka cita-citakan. Tapi ya itu yang tadi, jangan sampai keluarga itu orang tua tuh memberikan apa ya batasan-batasan gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Iya sih, setuju. Nah, kalau menurut Envy gimana nih? Kalau dalam masalah sekolah gimana tuh? Ya, karena sekolah itu kan rumah kedua ya. Kalau menurut aku dilihat dari lingkungan sekolah ini, terutama di masa pandemi ini, permasalahannya itu terjadi dalam proses pembelajarannya, yang pastinya oleh pendidiknya yaitu guru. Nah, setahu aku ada 4 pemahaman dalam konteks proses pembelajaran atau pedagogik yang harus dimiliki guru, yaitu ada hakikat manusia, hakikat anak, hakikat pendidikan, dan juga hakikat proses pendidikan. Jadi, meskipun di masa pandemi ini, seorang guru ya tetap harus memiliki pemahaman-pemahaman tersebut. Iya, setuju benar. Kalau menurut Sofi nih, dalam lingkungan masyarakat nih, gimana sih pendapat Sofi? Nah, kalau menurut aku kan tadi dilihat dari faktor permasalahannya itu banyak ya sekarang orang tua yang memutuskan sekolah gitu anaknya. Nah, tapi kalau misalnya menurut aku itu sebetulnya tidak ada yang salah gitu ya, tidak pure kesalahan masyarakat seutuhnya, tetapi kita itu kan sekarang lagi dihadapkan juga mengenai kaitan masyarakat pendidikan dan juga pendidikan masyarakat. Nah, jadi masyarakat pendidikan itu tuh yang diisinya itu oleh tenaga pendidik. Nah, termasuk guru di sini. Nah, guru itu berperan menurut aku seharusnya dalam kegiatan secara daring nih walaupun kita lagi masa pandemi, tapi penting banget buat ngasih tahu gitu, atau diadakannya rapat orang tua secara daring juga gitu, bukan hanya pembelajaran secara daring, karena orang tua juga masih memerlukan pemahaman-pemahaman pedagogik, jadi nyambung gitu dari antara pemahaman pedagogi kritis lalu pemahaman yang tadi dijelaskan oleh TNI ya. Jadi kaitan antara lingkungan keluarga dan juga pengaruh sekolah itu berpengaruh juga ke masyarakat. Jadi agar para masyarakat, para orang tua khususnya itu mengetahui. Nah, kalau dalam lingkup pedagogik sendiri dari pedagogik kritis itu kan jadi masyarakat itu bukan hanya sekedar mengetahui tetapi akan membentuk pola perilaku kepada masyarakat itu sendiri, khususnya orang tua. Jadi nanti orang tua tuh bisa memberi berpikir sebelum bertindak, terus juga memikirkan ke depannya masa depan anaknya dalam pendidikan khususnya. Lalu kalau
ditinjau dari pedagogi futuristik, jadi orang tua juga mengerti bahwasanya pendidikan itu tidak semata-mata hanya bersifat sementara, tetapi emang pendidikan itu tuh secara berjalan terus mengikuti zaman gitu. Jadi anak-anak mereka tuh perlu mendapatkan pendidikan. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Iya benar banget ya teman-teman gitu, kayak yang pernah kita pelajari gitu tentang gagasan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang menerangkan kalau pendidikan itu berlangsung di 3 lingkungan gitu ya, keluarga, sekolah, sama masyarakat. Disebutnya itu Tripusat Pendidikan. Aku punya nih videonya gitu, aku share screen aja gimana? Boleh. Silakan Teh. Keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Di dalamnya, segenap potensi yang dimiliki oleh manusia terbentuk dan sebagian dikembangkan. Akhlak, agama, serta membina rasa sosialnya. Namun, apakah di lingkungan keluarga saat ini sudah melakukan yang terbaik? Sudah berkontribusi dalam menjadikan anak sebagai generasi yang cerdas dan bisa diandalkan? Kasus demi kasus mulai bermunculan. Lalu, apakah ini semua merupakan pendidikan terbaik di dalam lingkungan keluarga? Maka, diperlukanlah sebuah ilmu untuk mengajar, ilmu untuk mendidik, dan lahirlah sebuah pedagogi kritis. Pedagogi kritis ini bisa menjadi alat untuk membangun kesadaran dan mendorong perubahan sosial secara luas. Salah satunya adalah orang tua harus memiliki kepekaan moral terhadap anaknya, memberikan kebebasan kepada anaknya, dan membina anaknya agar tetap di jalan yang benar. Tentunya bisa menjadikan anak itu bebas menjadi apa yang ia inginkan dan menjadi apa yang ia cita-citakan. Pendidikan di sekolah berperan sebagai bagian dan lanjutan dari pendidikan keluarga, serta merupakan jembatan yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat. Dari sudut pandang pedagogi kritis, sekolah bukan hanya tempat untuk menyampaikan pengetahuan dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Lebih dari itu, sekolah adalah tempat untuk mempertanyakan asal pengetahuan, terutama hubungan-hubungan kekuasaan di masyarakat yang menciptakan pengetahuan dan nilai-nilai yang ada. Guru, sebagai seorang pendidik, harus memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis pedagogik. Minimal, ada 4 pemahaman yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam konteks proses pendidikan atau pedagogik, yaitu hakikat manusia, hakikat anak, hakikat pendidikan, dan hakikat proses pendidikan. Dengan mengetahui dan memahami keempat hakikat pendidikan tersebut, seorang pendidik akan mendapat petunjuk dan pedoman dalam pembelajaran, kemudian tahu kemana arah tujuan akhir dari pendidikan. Kegagalan guru dalam memahami prinsip-prinsip pembelajaran berbasis pedagogik akan mengaburkan tujuan dari pendidikan tersebut. Masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan mempengaruhi tatanan kehidupan dalam suatu negara. Berbicara mengenai masyarakat dan juga pendidikan, maka terdapat 2 kaitan yang besar, yaitu yang pertama mengenai masyarakat pendidikan dan juga pendidikan masyarakat. Keduanya memiliki penamaan yang hampir sama namun memiliki makna yang berbeda. Sudah bukan hal yang aneh jika di Indonesia kita masih dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan paradigma masyarakat mengenai pendidikan begitu rendah. Masyarakat pendidikan merupakan seseorang yang berperan sebagai tenaga pendidik seperti guru, dosen, dan sebagainya, yang memiliki kewajiban sebetulnya bukan hanya mengajarkan para peserta didik di lingkungan sekolah dan juga keluarganya masing-masing, tetapi kewajiban dan hakikat seorang masyarakat pendidik adalah dengan memberikan pengajaran kepada masyarakat lain yang masih memiliki latar belakang tidak pernah mengenyam bangku sekolah selama hidupnya. Dengan begitu, maka lahirlah sebuah gerakan pendidikan masyarakat yang dimana hal ini sangat bermanfaat dan juga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi masyarakat itu sendiri. Maka, diperlukan pedagogi kritis sebagai alat memberikan kesadaran dan juga gambaran mengenai pentingnya pendidikan. Pedagogi kritis berperan bukan hanya sebagai alat pengetahuan atau wadah wawasan saja, yang memiliki tujuan untuk menyadarkan, tetapi pengaruh dari pedagogi kritis ini sangat penting di mana dapat membentuk kepekaan moral masyarakat terhadap sesuatu hal, khususnya pendidikan itu. Nah, dari kepekaan moral tersebut, masyarakat akan lebih mudah membiasakan diri untuk berpikir kritis sebelum bertindak, memiliki rasa tanggung jawab, empati, kerjasama, gotong royong, dan hubungan sosial yang baik dengan sesama. Pada waktu bersamaan, masyarakat tidak akan lagi menutup diri untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan, pendidikan akan berjalan secara bersamaan, terciptanya suasana belajar baik di lingkungan keluarga, di sekolah, dan juga di masyarakat. Hal ini merupakan salah satu hal yang dapat membuat negara lebih maju dengan memiliki masyarakat yang berkualitas baik secara kognitif maupun implementasinya dalam kehidupan.
Nah, jadi gitu teman-teman videonya. Bener banget kan ya? Gimana nih menurut teman-teman tentang video tadi? Aku setuju banget sama videonya, kayak emang benar-benar harus dilakuin gitu. Iya sih, aku juga setuju. Teman-teman, mungkin diskusi kita cukup dulu ya. Mungkin ini udah malam, kalian juga butuh istirahat, kita juga butuh istirahat. Kita sambung hari besok ya, oke? Assalamualaikum semuanya, bye-bye. Waalaikumsalam. Seorang guru harus memiliki suatu keterampilan, kemampuan, dan juga pemahaman dalam melihat karakteristik siswa dari berbagai aspek kehidupan. Ilmu yang harus dikuasai tersebut dinamakan dengan pedagogik. Pedagogik secara teoritis maupun secara praktik, keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja atau berjalan dengan masing-masing, tetapi keduanya berjalan bersamaan dan juga memiliki kaitan yang besar dan juga erat, di mana kaitan tersebut bisa saling mengisi, melengkapi, dan juga memberikan makna. Salah satu kajian pada pedagogik yang juga menjadi implikasi bagi kami sebagai calon guru adalah adanya yang disebut dengan pedagogi kritis, yaitu suatu konsep pedagogik yang dirancang untuk membangun kesadaran secara kritis pada fenomena dan juga realitas sosial yang ada di masyarakat, dan dianggap sebagai sesuatu yang menindas. Artinya, tujuan dari pedagogi kritis ini bukan berarti menjadikan seseorang yang membangkang, melainkan untuk membantu peserta didik menjalani hidup yang bermakna, agar mereka mampu mempertanyakan segala bentuk hubungan kekuasaan yang ada dan membuatnya berfungsi untuk menciptakan kebaikan bersama. Salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang menjadi pionir bagi pedagogik di Indonesia adalah Raden Maswardi Suryaningrat atau sering kita sebut dengan Ki Hajar Dewantara. Pandangan Ki Hajar Dewantara pada pendidikan yang seutuhnya itu adalah pendidikan yang tidak mencabut akar budaya yang membuat peserta didik menjadi asing dengan realitasnya. Pendidikan itu harus membuat manusia di Indonesia menjadi peka akan budi pekerti. Dari kepekaan inilah yang membuat manusia di Indonesia akan terbentuk sebagai pribadi yang berkehalusan budi dan berkeheningan batin. Bagaimana yang kita ketahui jika objek dari pelaksanaan pedagogik itu adalah manusia. Manusia ini memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan menjadi manusia yang diinginkan. Maka tentunya karena adanya perkembangan pedagogik saat ini seperti adanya pedagogik transformatif, pedagogik multiliterasi, pedagogik futuristik, teknopedagogik, dan masih banyak lagi, diharapkan dapat menjadikan manusia ini menjadi manusia yang mandiri, dapat berkembang dan dapat terus dikembangkan menjadi masyarakat yang madani, menjadi masyarakat yang pluralistik, saling pengertian antar satu sama lain sebagai anggota masyarakat, lalu memiliki toleransi yang tinggi dan juga memiliki sanksi moral sehingga terwujudlah suatu keberhasilan dalam penyelenggaraan pedagogik ini. Di sebuah negara, apapun bidangnya pasti tidak akan terlepas dari permasalahan. Begitu pula yang terjadi di bidang pendidikan. Sampai saat ini di Indonesia masih banyak permasalahan pendidikan yang belum menemukan titik terang. Rendahnya sumber daya manusia di Indonesia membuat laju kemajuan negara menjadi terhambat. Walaupun Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, tetapi hal tersebut tidak akan ada pengaruhnya pada pertumbuhan bangsa jika tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas. Berikut adalah masalah pendidikan yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia yang pertama itu adalah kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Ketika kita membahas dana, bukan hanya bisa membahas mengenai biaya pendidikan di lembaga formal ataupun informal saja, tapi kita juga bisa mengaitkan dengan biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, transportasi, alat tulis, dan seragam. Terkadang jika untuk orang-orang yang memiliki ekonomi rendah, pekerja itu merupakan jalan terbaik untuk menyambung hidup mereka. Daripada uang yang mereka miliki itu dibuang-buang untuk misalnya untuk meneruskan pendidikan, mereka memilih untuk bekerja saja. Walaupun misalnya dengan adanya rencana pendidikan gratis dan web program Wajib Belajar 12 tahun yang telah disusun oleh pemerintah, namun permasalahan pendidikan di Indonesia mengenai dana ini tidak bisa diselesaikan semudah itu saja. Hal ini karena kurangnya pemerataan penyebaran alokasi dana program pendidikan. Masalah pendidikan yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia selanjutnya adalah minimnya bahan belajar mengajar. Minimnya perpustakaan dan bahan belajar gratis dapat menghambat proses pembelajaran. Sepatutnya bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah dengan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Tidak hanya itu, tenaga pendidik juga membutuhkan bahan ajar yang memuat komposisi materi berkualitas dan sesuai dengan kurikulum terbaru yang sedang berlaku. Jika tenaga pendidik masih menggunakan bahan ajar yang kurang mengikuti perkembangan zaman dan juga kurikulum, tentu kegiatan mengajar akan kurang maksimal dan hal tersebut akan mempengaruhi proses penyerapan ilmu pada siswa. Rendahnya kualitas tenaga pendidik merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya para tenaga pendidik yang belum mampu memberikan materi
sesuai dengan kompetisinya masing-masing. Sehingga menurut UNESCO, negara Indonesia merupakan negara urutan yang berada di tingkat terakhir dari 14 negara berkembang mengenai kualitas gurunya atau tenaga pendidik. Selain itu, total tenaga pendidik di Indonesia mengalami peningkatan yang secara signifikan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah para peserta didiknya. Fasilitas yang kurang memadai. Fasilitas yang seharusnya terdapat di sekolah tidak hanya berupa ruang kelas, toilet, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya, melainkan juga fasilitas yang mencakup segala isi ruangan-ruangan tersebut. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas yang perlu disediakan, misalnya meja, kursi, perkakas laboratorium, perkakas toilet, buku, alat elektronik. Bayangkan, jika fasilitas tersebut rusak atau tidak ada, pasti akan mengganggu proses belajar mengajar yang membuat murid kurang nyaman untuk berada di sekolah dalam menimba ilmu. Indonesia membutuhkanmu, merdeka!